Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Mar'atus Solihah dengan NIM 2306019084, Prodi Tadris IPA kelas 6C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktikum Mikrobiologi Terapan. Praktikum kali ini bertemakan sterilisasi dan pembuatan media pertumbuhan mikroba (PDA) atau Potato Dextrose Agar. Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui cara mensterilkan alat-alat laboratorium. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui cara pembuatan media PDA, yaitu Potato Dextrose Agar. Landasan teori, sterilisasi mikrobiologi merupakan suatu cara untuk mematikan dan menghilangkan semua organisme yang terdapat dalam suatu benda. Jenis sterilisasi yang akan kita lakukan pada praktikum ini adalah menggunakan uap air panas. Ini merupakan sterilisasi dengan konsep mirip dengan mengukus. Bahan yang mengandung air lebih tepat menggunakan metode ini supaya tidak terjadi dehidrasi. Menurut Jiwin Tarung 2017, media merupakan bahan yang tersusun atas berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. PDA atau Potato Dextrose Agar merupakan media yang umum digunakan pertumbuhan jamur di dalam laboratorium karena memiliki pH yang rendah, yaitu antara 4,5 sampai dengan 5,6, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan yang netral, yaitu pH-nya 7, dan suhu optimum untuk pertumbuhannya itu antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Langkah yang pertama yaitu merebus kentang ke dalam air yang telah mendidih. Kemudian kita nyalakan timer yaitu 30 menit. Setelah itu kita sterilkan tempat yang akan kita gunakan sebagai wadah untuk media agar. Kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, setelah kentang mencapai 30 menit, kemudian kita saring dan kita ambil airnya saja. Kita letakkan ke dalam wadah, lalu airnya tersebut kita tambahkan air, kemudian kita tambahkan agar ke dalam air tersebut. Selanjutnya, setelah agar mendidih, kemudian kita letakkan ke dalam wadah. Kita menggunakan 5 wadah. Wadah 1, 2, 3, 4, dan 5 kita isi sama rata. Kita diamkan agak dingin. Kita tunggu selama beberapa menit. Selanjutnya kita tutup agar kemudian nantinya kita akan mengukus kembali atau kita akan mensterilkan kembali kita masukkan ke dalam kukusan. Kukusan ini telah kita panaskan terlebih dahulu. Kita masukkan satu persatu ke dalamnya. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 6 menit. Setelah 6 menit kita angkat agar-agarnya tadi, lalu kita tiriskan dan kita diamkan hingga agar memadat. Kita ambil satu persatu dengan hati-hati agar agarnya tidak tumpah. Aduh. Nah, setelah itu kita berikan tanda. Saya menggunakan solatif dan menggunakan spidol permanen.
Kita tempelkan dulu selotipnya ke tutup agarnya satu persatu. Nah, kemudian setelah itu kita beri tanda yaitu A, B, C, D, dan E. Yang terakhir E. Setelah itu kita oleskan tangan kita yang sebelum cuci tangan ke media A. Kemudian kita cuci tangan kita terlebih dahulu menggunakan sabun. Setelah tangan kita bersih, kita seka dulu menggunakan tisu. Selanjutnya kita oleskan tangan kita ke media B. Kita oleskan secara merata, kemudian kita tutup kembali dengan rapat. Pada media C, kita oleskan cotton bud. Nah, cotton bud ini sebelumnya sudah kita oleskan ke mulut kita, lalu kita oleskan lagi ke medianya. Pada media D, kita oleskan sabun ke cotton bud, kemudian kita oleskan cotton bud tersebut ke mulut kita. Selanjutnya, kita oles-oleskan secara merata ke media D. Sedangkan media E tidak diberi perlakuan. Kemudian kita inkubasi selama 2 hari di dalam suhu yang rendah. Setelah 2 hari kita bisa melihat mikroba-mikroba yang tumbuh di media agar tersebut. Ini di media C, media D, dan media E.